Singapore Grand Prix, sirkuit jalan raya pertama F1 yang balapan di malam hari, dan sekaligus balapan terpanas untuk para pembalap. Di tahun ini, terdapat perubahan layout di sirkuit Marina Bay, yaitu penghapusan tikungan 19 dan 20 yang dibuat jadi lurusan. Ada dua tim yang memakai livery spesial, yaitu Williams dengan livery Golfnya dan McLaren dengan livery Stealth-nya. Sesi praktis yang mulus untuk Ferrari dan Mercedes, namun kali ini terlihat duo Red Bull kesusahan dengan trek ini. Dengan begitu pula, membuat Max Verstappen terlihat depresi dengan mobil RB19-nya. Dikarenakan, bagian belakang mobilnya tidak seimbang. Dan karena itulah, Verstappen terlihat depresi, bahkan setengah detik lebih lambat ketimbang tim lain. Kesempatan inilah yang membuat Ferrari dan Mercedes mengambil kesempatan untuk meraih kemenangan mereka di tahun 2023 ini. Q1 dimulai. Para pembalap melakukan kualifikasinya. Tapi di akhir kuali, tepatnya saat para pembalap melakukan lap terakhir mereka, mobil nomor 18, yaitu Lance Stroll, tidak sengaja terpelintir dan menabrak tembok di tikungan terakhir. Red flag pun dikibarkan. Pembalap yang out di Q1 kali ini adalah Lance Stroll, Zhou, Sargent, Piastri, dan Bottas. Hal yang sangat disayangkan dari Piastri yang out di Q1 dikarenakan dia belum menyelesaikan lapnya karena insiden Stroll. Kejutan dari sesi Q2 kali ini yang melihat duo Red Bull tidak masuk Q3, dari Perez yang spin di tikungan ketiga dan Verstappen yang di out-qualified oleh Liam Lawson. Tampak dari seorang Verstappen yang struggling dengan mobilnya dan membuat performanya buruk di Q2 kali ini. Para pembalap yang KO di Q2 mulai dari Tsunoda, Albon, Perez, Gasly, dan Max Verstappen. Q3 yang mengejutkan karena tidak ada Red Bull dan momentum itu membuat Carlos Sainz pole lagi setelah GP Monza kemarin. Posisi kedua ditempati oleh George Russell yang lagi-lagi konsisten berada di top 4 setelah liburan summer break. Dan posisi inilah yang membuat George Russell percaya Mercedes bakalan menang di balapan kali ini. Dan di posisi ketiga ditempati oleh Charles Leclerc yang membuat performa bagus pada kualifikasi kali ini. Dan posisi berikutnya ditempati Norris, Hamilton, Magnussen, Albon, Ocon, Hülkenberg, dan Liam Lawson. Race dimulai tanpa Lance Stroll yang tidak ikut balapan kali ini dikarenakan insiden saat kualifikasi kemarin. Balapan pun dimulai. Sainz mempertahankan P1 dan rekan timnya, Leclerc, mengikuti awal yang buruk dari George Russell. Lewis Hamilton melebar sejak awal dan bergabung kembali di track di depan George Russell dan Lando Norris. Jadi sekarang harus mengembalikan posisi tersebut. Akhir pekan Tsunoda berubah dari buruk menjadi lebih buruk saat ia menepi di tikungan 14 dan akan keluar dari balapan. Bendera kuning dikibarkan saat Sargent menemukan dirinya di dinding, meskipun dengan kecepatan rendah. Safety car pun dikeluarkan. Box, box adalah seruan yang diserukan oleh para tim saat safety car. Selain dari Red Bull yang memilih strategi alternatif tanpa ada ruginya, Carlos Sainz masih muncul di P1 dan Verstappen kini membuntutinya. Hari Charles Leclerc semakin buruk dengan pit stop yang sangat lambat, yaitu 5,7 detik, yang membawa pembalap Monaco tersebut ke P6. Safety car pun masuk. Alonso mendapat penalti waktu 5 detik karena melewati garis di pintu masuk pit lane. Perez masih menggunakan ban keras aslinya. Lalu ia turun 2 peringkat dan sekarang akhirnya dia masuk pit. Pembalap Meksiko itu, kini Sergio Perez berada di posisi paling belakang. Rekan setimnya, Max Verstappen, bergabung dengannya, dan dia menggunakan ban medium. Juara bertahan tersebut muncul di urutan ke-15. Lap 44, Esteban Ocon berteriak saat mobilnya mengalami kegagalan mesin, dan sekarang harus dipindahkan dari sisi lintasan. Namun, drama ini tidak mencapai potensi penuhnya, karena kita menerima safety car virtual daripada versi full dari safety car. George Russell menegaskan bahwa Sainz mengemudi terlalu lambat. Pertarungan pun terjadi antara Lawson dan Max Verstappen. Pembalap Selandia Baru ini menyingkirkan juara bertahan tersebut dari Q2 dan kini bersaing ketat dengan rival barunya. Lap 55, George Russell kembali ke posisi podium dan Hamilton kini juga menyalip Charles Leclerc ke posisi keempat. Dengan dua Mercedes yang sama-sama berada di ban medium yang relatif baru, final yang mendebarkan akan segera tiba saat mereka akan berusaha memburu di posisi ke atas. Pasangan Mercedes tidak bisa melewati Norris. Mereka menggunakan ban yang jauh lebih segar, tetapi pembalap McLaren itu mampu menahannya, yang pada akhirnya menjauhkan Sainz dari tekanan dan memimpin. Lap 64, George Russell crash di lap terakhir. Perlombaan akan berakhir di bawah bendera kuning. Carlos Sainz, bintang Ferrari ini terus meraih kemenangan di Singapura. Lando Norris finish di posisi kedua, dengan Lewis Hamilton meraih posisi ketiga. Sekian dari video kami. Jika kalian tertarik dengan konten kami, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman F1 kalian. Goodbye.